Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Ketemu lagi bersama saya Kiki. Kali ini saya akan mencoba membedah sebuah karya arsitektur sebagai syarat untuk mengikuti tugas perancangan arsitektur 4, yaitu mengenai bangunan bentang lebar. Biasanya di awal-awal sebelum mulai perkuliahan, kita diminta untuk membedah suatu karya arsitektur. Tujuannya adalah untuk sebagai referensi agar nantinya pada saat mendesain kita bisa mempunyai bayangan akan seperti apa desain yang akan kita buat. Untuk itu langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan. Untuk objek bedah karya yang akan saya bedah yaitu berjudul Sport Center in Nieuwdorp, karya arsitek Atelier Jundel Christea yang berlokasi di Strasbourg, Prancis. Luas area sekitar 4.290 meter persegi, terbangun dan selesai dibangun pada tahun 2014. Saya akan membacakan sedikit latar belakang dari proyek ini. Daerah Nieuwdorp Strasbourg sedang menjalani program besar pembangunan kembali untuk mengisi kekosongan yang saat ini memisahkan pusat kota dari lingkungan selatan. Pusat olahraga adalah salah satu proyek baru yang utama untuk lingkungan sekitar. Bangunan ini memiliki dua tantangan, yaitu untuk memiliki desain yang kontemporer, yang ambisius dan tegas, dan untuk menghormati lingkungan sekitarnya. Kemudian kita masuk kepada analisa pengguna pada bangunan ini. Bangunan ini digunakan oleh klub-klub olahraga dan asosiasi dari sekolah-sekolah dan juga oleh masyarakat umum sekitarnya, baik itu anak-anak hingga kalangan dewasa. Lalu berikut ini adalah tabel program ruang yang saya peroleh dari sumber-sumber di internet, dan juga kemudian saya rincikan lagi lebih detail, dan total luas yang diperoleh yakni sekitar 4.290 meter persegi untuk bangunannya. Lalu berikut ini adalah organisasi ruang lantai dasar. Bangunan ini memiliki dua akses, yaitu akses dari depan itu dikhususkan untuk masyarakat umum, sedangkan yang dari belakang itu dikhususkan untuk klub atau asosiasi dari sekolah-sekolah dan juga pengelola serta maintenance untuk mekanikal dan elektrikal. Dan pada lantai dasar ini memiliki 3 core berupa tangga dan lift untuk akses ke lantai mezanin dan lantai 2. Lalu pada lantai mezanin terdapat kantin atau kafetaria, ada yang di indoor maupun ada yang di area outdoor, serta juga terdapat toilet. Dan pada lantai 2 terdapat indoor sport hall yang dikhususkan untuk olahraga anggar atau pedang. Kemudian terdapat ruang VIP, ruang ME, dan ruang pengelola lainnya. Lalu untuk hubungan ruangnya sendiri, yaitu saya simbolkan dengan panah yang berwarna merah, itu adalah yang hubungan ruangnya tidak bisa diakses secara langsung. Sedangkan untuk panah yang biru itu adalah ruang-ruang yang bisa diakses secara langsung. Dan kemudian ini adalah hubungan ruang untuk lantai mezaninnya. Lalu ini adalah hubungan ruang untuk lantai 2. Secara garis besar, untuk menuju ruang-ruang ME diperlukan akses masuk dulu ke ruang indoor, baru bisa mengakses ruang-ruang ME. Dan berikut ini adalah penjoningan untuk lantai dasar beserta nama-nama ruangnya. Yang warna biru adalah zoning untuk publik, sedangkan yang warna hijau zoning untuk semi publik, kemudian yang warna orange zoning untuk privat, dan yang warna merah adalah zoning untuk area service. Dan ini adalah zoning untuk area lantai mezanin. Kemudian ini adalah zoning untuk lantai 2. Secara garis besar, peletakan ruangnya adalah runtut dan mempunyai tipe linear
sesuai dengan fungsi ruangnya masing-masing. Lalu ini adalah untuk sirkulasi secara horizontal. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bangunan ini memiliki dua akses, yaitu yang pertama di bagian depan itu dikhususkan untuk masyarakat umum. Di bagian depan terdapat dua akses, yang dari samping kemudian yang dari depan lobi. Jika kita ingin langsung menuju ke lantai kafetaria, kita bisa mengakses dari side entrance yang dari depan. Kemudian yang di bagian belakang dikhususkan untuk klub-klub sekolah dan juga bagian maintenance. Dan ini adalah diagram sirkulasi secara vertikal. Kemudian untuk konsep bangunan ini, secara garis besar bangunan ini masanya itu berbentuk kotak. Kemudian terjadi pengurangan yang disesuaikan dengan beberapa fungsi ruang. Di antara yang bagian depan sengaja dikurangi, yaitu sebagai akses untuk masuk. Kemudian yang di sisi sebelah kiri di atasnya itu digunakan untuk pemanfaatan area outdoor dan atap hijau, serta kafetaria di sebelah kiri bagian depan. Dan untuk bentuk masa tahap akhir ditambahkan dengan elemen-elemen fasad dari kayu, sehingga membuat mempertegas elemen vertikal pada bagian fasad bangunan ini. Lalu untuk struktur dinding menggunakan beton prefabrikasi, dan dengan struktur kolom utama menggunakan baja yang di-cover dengan kayu. Secara garis besar, selain sebagai elemen fasad, kayu digunakan juga sebagai struktur pada bangunan ini. Lalu untuk struktur atapnya menggunakan baja WF dengan penutup atap menggunakan bahan sejenis jingkalung. Untuk utilitasnya sendiri dibuat tertata sedemikian rupa sehingga terlihat sangat rapi. Seperti yang terlihat di gambar, lampu-lampu diselipkan pada kayu-kayu yang mengcover penyangga pada lantai 2. Lalu untuk tautan tapak dan lingkungan. Untuk batas tapak di sebelah timur berbatasan dengan jalan Rue de Sarajevo, kemudian di sebelah selatan juga berbatas dengan jalan, dan di sebelah barat berbatasan dengan bangunan komersial, dan di sebelah utara juga langsung berbatasan dengan jalan. Dari segi pencahayaan, bangunan ini memiliki pencahayaan yang cukup baik karena hampir di semua sisi bangunan ini terkena sinar matahari yang cukup, dan kemudian di atas atap juga terdapat skylight sehingga memungkinkan ruangan mendapatkan cahaya yang cukup, terutama pada area-area yang utama seperti indoor sport hall. Hampir di semua bagian sisi terdapat jendela sehingga memungkinkan cahaya masuk dengan maksimal. Dan berikut ini adalah gambar-gambar perancangannya, dimulai dari side plan, ground plan, lantai dasar, serta beserta keterangan ruang-ruangnya. Lantai mezanin, kemudian lantai 2, atap, tampak depan, samping kanan potongan, dan juga foto-foto bangunan secara eksterior maupun interior. Dan saya akan memberikan kesimpulan dari hasil bedah karya kali ini menurut dari sudut pandang saya pribadi, yaitu untuk Sport Center in New Dorp karya arsitek Atelier Judel Christia mempunyai kelebihan pencahayaan yang cukup baik karena hampir di semua ruang mendapatkan cahaya, terutama pada ruang utama indoor sport, walaupun ada beberapa ruangan yang minim cahaya dikarenakan letaknya di dalam bangunan, jadi terhalang oleh ruangan sebelumnya. Kemudian fasilitas indoor lumayan lengkap untuk sebuah sport center. Ada berbagai jenis olahraga termasuk olahraga anggar atau pedang, dan utilitas sangat tertata, khususnya utilitas untuk ME, sehingga terlihat sangat rapi dan memiliki ruang ME yang sangat tersembunyi dengan dibuatnya pintu-pintu yang berkamuflase sebagai dinding.
Lalu apa saja sih kekurangannya? Menurut saya kurangnya yaitu penghawaan alami, karena sebagian besar ruangan saya lihat hampir tidak ada ventilasi, hanya ada di beberapa bagian saja yang menggunakan ventilasi alami, sehingga mungkin sarannya perlu lagi diperbanyak untuk beberapa area agar ventilasi alami dapat masuk dengan maksimal, sehingga mengurangi penggunaan energi secara berlebihan. Kemudian kurangnya vegetasi di dalam tapak sehingga area outdoor terlihat sangat terik seperti yang terlihat tadi di foto, dan minimnya fasilitas olahraga outdoor dan landscape karena hampir 80% lahan digunakan untuk fasilitas indoor maksud saya. Ya walaupun mungkin memang direncanakan dikhususkan untuk fasilitas indoor. Dan untuk fasilitas lapangan, terutama lapangan tergabung sehingga tidak bisa digunakan secara bersamaan, apalagi jika sedang ada yang menggunakan untuk olahraga futsal, karena dari lantai dasar itu terdapat satu lapangan besar yang tidak hanya mengakomodir salah satu olahraga futsal, melainkan juga bisa digunakan untuk olahraga lainnya seperti basket, bulu tangkis, dan olahraga bola tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bedah karya-karya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.